Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rasyida Pertiwi, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami memaparkan hasil diskusi mengenai krisis ekonomi di dunia. Yang pertama ada krisis ekonomi 1997 sampai 1998, yang kedua ada krisis ekonomi 2008, yang ketiga ada krisis ekonomi pasca COVID-19. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Meli Ulandari. Yang kedua ada Mutiara Salsabrina. Yang ketiga ada Regina Mutiara Farhani. Dan keempat ada Rizka Adelia. Dan yang kelima ada Toifatul Munawaroh. Nah, yang pertama mengenai krisis ekonomi 1997-1998 akan dipaparkan sebagai berikut. Krisis finansial tahun 1997 sampai 1998. Faktor penyebab krisis finansial. Krisis moneter Asia tahun 97 adalah suatu periode krisis keuangan yang melanda sebagian besar negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Krisis ini bermula ketika pada tanggal 2 Juli tahun 1997, negara Thailand mengalami krisis moneter, lalu segera menyebar ke berbagai negara di Asia. Akibat penyebaran yang begitu cepat, krisis moneter tahun 97 menimbulkan kekhawatiran kehancuran ekonomi dunia. Banyak negara yang terimbas krisis moneter, di antaranya adalah Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, yang merupakan negara yang paling parah terkena imbas krisis moneter. Penyebab krisis moneter Asia pada tahun 97 sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Diduga penyebab utamanya adalah hot money bubble atau gelembung uang panas. Uang panas adalah dana yang dikelola secara spekulatif atau untung-untungan dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Semakin besar gelembung, maka semakin banyak pula dana yang diperlukan. Dampak krisis finansial. Krisis terparah dialami oleh Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, lalu diikuti oleh Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, perekonomian pada negara Brunei Darussalam, Cina, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Taiwan juga terganggu, namun tidak menimbulkan dampak yang terlalu parah. Berikut dampak yang terjadi akibat krisis finansial. Yang pertama, rasio utang luar negeri terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167%, bahkan melampaui 180% pada masa krisis terparah. Yang kedua, krisis moneter merusak nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya banyak di negara Asia Timur dan Tenggara. Ketiga, krisis moneter berimbas pada kehidupan ekonomi dan politik negara. Yang keempat, pada negara Indonesia, krisis moneter menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun lamanya. Lalu yang kelima, Perdana Menteri Jenderal Thailand yaitu Yoon Chayut yang mengundurkan diri akibat krisis moneter. Yang keenam, investor asing menjadi ragu untuk menanamkan modal dan meminjamkan uangnya ke negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dan yang terakhir, harga minyak dunia turun yang menyebabkan beberapa perusahaan minyak terpaksa melakukan merger atau penggabungan perusahaan. Kebijakan yang dilakukan. Melemahnya mata uang negara-negara Asia disertai dengan menurunnya cadangan devisa, baik dalam rangka intervensi untuk memperkuat nilai tukar maupun karena adanya capital outflow, membuat negara yang terkena krisis tersebut meminta bantuan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, ADB, serta pinjaman bilateral lainnya. Langkah kebijakan yang disepakati oleh IMF untuk mengatasi permasalahan krisis tersebut meliputi berbagai langkah kebijakan ekonomi makro, yaitu di bidang moneter, dengan melakukan upaya-upaya untuk pengetatan antara lain dengan menaikkan suku bunga dan pengetatan kredit, tujuannya yaitu untuk memperkuat nilai tukar dan mengatasi inflasi, yaitu di mana awalnya IMF menekankan perlunya pelaksanaan kebijakan fiskal yang ketat untuk membantu kontraksi moneter dan memperkuat nilai tukar. Namun, IMF kemudian merubah stance kebijakan tersebut menjadi longgar karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan pada sektor perbankan, IMF menyarankan peningkatan pengawasan dan melakukan penataan kembali perbankan dengan menutup bank yang tidak sehat, seperti 16 bank di Indonesia, 58 finance companies di Thailand, dan 14 merchant di Korea Selatan. Kebijakan yang dilakukan. Melemahnya mata uang negara-negara Asia disertai dengan menurunnya cadangan devisa, baik dalam rangka intervensi untuk memperkuat nilai tukar, maupun karena adanya capital outflow,
membuat negara yang terkena krisis tersebut meminta bantuan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, ADB, serta pinjaman bilateral lainnya. Langkah kebijakan yang disepakati oleh IMF untuk mengatasi permasalahan krisis tersebut meliputi berbagai langkah kebijakan ekonomi makro, yaitu di bidang moneter. Di sektor real, dilakukan berbagai kebijakan deregulasi dan penataan kembali dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, yaitu dengan menghapuskan hambatan perdagangan, termasuk monopoli dan oligopoli. Lalu, hambatan terhadap kegiatan investasi asing dikurangi dan berbagai subsidi secara bertahap dihapus. Reformasi struktural dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan dalam dan luar negeri. Di samping itu, di Indonesia dan Korea juga berupaya mempercepat privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Di sektor real, dilakukan berbagai kebijakan deregulasi dan penataan kembali dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, yaitu dengan menghapuskan hambatan perdagangan, termasuk monopoli dan oligopoli. Lalu, hambatan terhadap kegiatan investasi asing dikurangi dan berbagai subsidi secara bertahap dihapus. Reformasi struktural dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan dalam dan luar negeri. Di samping itu, di Indonesia dan Korea juga berupaya mempercepat privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Di sektor real, dilakukan berbagai kebijakan deregulasi dan penataan kembali dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, yaitu dengan menghapuskan hambatan perdagangan, termasuk monopoli dan oligopoli. Lalu, hambatan terhadap kegiatan investasi asing dikurangi dan berbagai subsidi secara bertahap dihapus. Reformasi struktural dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan dalam dan luar negeri. Di samping itu, di Indonesia dan Korea juga berupaya mempercepat privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 merupakan salah satu krisis ekonomi terparah sejak tahun 1930-an di negara Amerika Serikat. Krisis ini terjadi karena melonjaknya macet kredit dan berujung jatuhnya institusi keuangan, kerugian triliunan dolar, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan rumah, serta efeknya yang meluas seolah menjadi mimpi buruk yang tidak terlupakan. Pada awal tahun 2000-an di Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi karena ledakan gelembung.com dan Federal Reserve AS memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga utama. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Tingkat suku bunga federal turun dari 6,25% pada tahun 2000 menjadi sekitar 1% pada tahun 2003. Tingkat suku bunga rendah ini mendorong minat masyarakat untuk mengkredit rumah karena bunga pinjaman yang kecil. Pasar hipotek memasuki era baru di mana munculnya mortgage-backed securities atau MBS. MBS merupakan sebuah instrumen keuangan di mana bank dan lembaga keuangan dapat menggabungkan banyak hipotek menjadi satu, lalu menjualnya kepada investor. MBS menarik perhatian investor karena menganggap bahwa membeli sekuritas hipotek lebih aman dibanding dengan membeli aset lain seperti obligasi. Karena ketika terjadi kasus terburuk yaitu kegagalan pembayaran kredit, pihak investor dapat menyita dan menjual rumah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ditambah, agensi MBS diberikan peringkat AAA oleh Badan Pemeringkat Kredit, yang artinya pada saat itu MBS dianggap sebagai investasi yang sangat aman. Hal ini yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan investasi untuk MBS. Untuk mengimbangi tuntutan MBS yang tinggi, beberapa bank dan lembaga keuangan menerapkan kebijakan hipotek subprime, di mana mereka mulai memberikan hipotek kepada peminjam kredit rendah atau subprime yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Hipotek subprime mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan lebih dari 20% dari total hipotek di Amerika Serikat. Kebijakan peminjaman yang longgar, permintaan yang kuat, dan tingkat suku bunga yang rendah mendorong kenaikan harga rumah, yang membuat MBS tampak seperti investasi yang baik, padahal sebenarnya tidak. Harga rumah terus meningkat secara tidak realistis. Peminjaman subprime mulai mengalami gagal bayar yang menyebabkan banyak MBS yang didukung oleh hipotek subprime mengalami kerugian besar.
Awalnya, institusi pemberi pinjaman tidak terlalu memperhatikan hal ini karena mereka bisa menyita dan menjual rumah tersebut sehingga dapat menghasilkan uang. Namun, menjadi masalah ketika terdapat banyak gagal bayar kredit sehingga menyebabkan kredit macet yang besar. Jumlah rumah di pasaran meningkat karena adanya kredit macet ini. Hal ini menyebabkan jumlah suplai rumah melonjak sedangkan tidak ada yang ingin membeli rumah, yang pada akhirnya menyebabkan turunnya harga rumah. Pemilik hipotek yang tersisa berpikir untuk apa membayar hipotek ketika harga rumah turun karena hipotek menjadi lebih mahal daripada harga rumah sebenarnya. Sehingga mereka memilih untuk berhenti membayar hipotek dan memperparah krisis. Ketika hal ini terjadi, lembaga keuangan besar berhenti membeli hipotek subprime dan memberi pinjaman subprime terjebak dalam keadaan kredit macet. Pada tahun 2007, beberapa pemberi pinjaman besar telah menyatakan kebangkrutan. Pada 15 September 2008, di mana Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya dan menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Lehman diketahui telah mengalami kerugian mencapai 60 miliar US dollar karena exposure di pasar subprime mortgage. Hal tersebut membuat pasar finansial dunia dilanda kepanikan dan indeks Dow Jones ditutup merosot hingga 504,48 poin. Harga minyak juga ikut terdampak dan turun di bawah 100 US dollar per barel, sementara emas sebagai safe haven langsung meningkat menjadi 787 US dollar per ons. Krisis subprime mortgage sangat cepat menyebar hingga lintas sektoral dan lintas negara karena pemegang mortgage-backed securities tersebar luas di berbagai belahan dunia. Krisis moneter 2008 adalah permasalahan perekonomian paling buruk setelah depresi besar. Pasar saham Amerika Serikat menurun drastis dengan nilai yang tersapu akibat krisis mencapai 8 triliun selama periode 2007 hingga 2009. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan pengangguran terus meningkat hingga mencapai 10% pada Oktober 2009. Untuk mengatasi dampak krisis, Amerika Serikat memperkenalkan Undang-Undang Dodd-Frank pada tahun 2010. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan dengan lebih ketat dan mencegah bank-bank agar tidak mengambil resiko yang terlalu besar. Dodd-Frank Act mewajibkan perdagangan derivatif keuangan dilakukan di bursa yang dapat diawasi oleh semua pelaku pasar, sambil menciptakan mekanisme agar bank-bank besar dapat gagal dalam kondisi yang dapat diprediksi dan terkendali. Pada September 2008, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac, yang menjadi program bailout terbesar dalam sejarah Amerika Serikat selama ini. Pada Oktober 2008, intensitas krisis ke seluruh dunia semakin meningkat, dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers. Flight to quality memicu outflows yang menyebabkan melemahnya nilai tukar. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan paket penyelamatan sektor finansial sebesar 700 miliar US dollar. Pada Januari hingga Februari 2009, Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai 838 miliar US dollar. Pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai 1,5 triliun US dollar. Krisis perekonomian pada tahun 2008 juga memberikan dampak yang signifikan di negara Indonesia, di antaranya penurunan IHSG. Krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. BLI bahkan harus melakukan suspensi perdagangan pada 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda pada investor agar bisa lebih rasional di tengah gejolak krisis keuangan. Pada saat krisis Lehman Brothers tersebar, IHSG menurun hingga 50% lebih rendah dari sebelumnya pada akhir tahun 2008. Krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada Oktober dengan harga rata-rata terkoreksi hingga 27,4%. Selain itu, harga surat utang Indonesia juga menurun drastis dengan imbal hasil melonjak sekitar 10% menjadi 17%. Krisis likuiditas pada perbankan. Sektor perbankan titik rawan ketika terjadi krisis. Mereka mengalami krisis finansial terutama pada likuiditas. Bank BUMN masih cukup beruntung karena pemerintah menginjeksikan 15 triliun rupiah dana ke 3 lembaga keuangan milik negara tersebut. Namun bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas terbatas mengalami kesulitan pada saat krisis moneter 2008. Mereka hanya mengandalkan pinjaman di pasar uang antarbank. Keadaan likuiditas yang ketat membuatnya sulit
sedangkan bank besar memilih menjaga likuiditas. Situasi perekonomian tersebut juga semakin sulit karena tidak diberlakukannya peminjaman dana nasabah. Pemerintah dan Bank Indonesia lebih kompak untuk menghadapi krisis karena telah berkaca langsung pada pengalaman sebelumnya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada tahun 2008 Oktober dan dijabarkan sebagai berikut. Perpu nomor 2 tahun 2008 untuk memperketat fungsi Lender of the Last Resort BI dengan memperluas aset yang bisa dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan pinjaman. Perpu nomor 3 tahun 2008 untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan atau JPSK. Menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah serta menangani krisis. Bapepam LK, sekarang OJK juga mengeluarkan aturan untuk memudahkan emiten melakukan buyback. Sementara BEI melarang transaksi short selling dan membatasi perdagangan margin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi aksi jual di saat terjadi penurunan harga sebagai upaya meredam volatilitas di pasar saham. Untuk mengatasi ketatnya likuiditas, bank menghapus pembatasan saldo harian pinjaman valuta asing jangka pendek dan tenor fasilitas swap untuk memperoleh likuiditas diperpanjang dari 7 hari menjadi 1 bulan. Tidak hanya di Amerika Serikat dan Indonesia saja, kerugian besar dialami bank maupun lembaga keuangan seperti UBS Bank di Swiss, Citibank, dan Merrill Lynch Bank of England atau BOE melakukan injeksi likuiditas sebesar 10 miliar pound sterling akibat penarikan uang besar-besaran atau bank run. Pada September 2008, dampak krisis keuangan semakin berimbas ke sektor real, seperti tercermin dari turunnya angka penjualan eceran dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa. Pada Oktober 2008, Inggris mengumumkan paket penyelamatan perbankan sedikitnya sebesar 50 miliar pound sterling. Jerman menyediakan bantuan sebesar 50 miliar pound sterling untuk menyelamatkan Hypo Real Estate Bank. Tindakan tersebut juga ditambah aksi bersama penurunan suku bunga sebesar 0,5% dengan 5 bank sentral lain yaitu ECB, BOE, Bank of Canada, Swedia, dan Swiss. November hingga Desember 2008, 3 negara yaitu Ukraina, Pakistan, dan Islandia menerima bantuan finansial dari IMF, disusul oleh Hongaria dan Belarusia. Januari hingga Februari 2009, ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam 1 dekade terakhir. Inggris secara resmi dinyatakan dalam kondisi resesi. Selanjutnya adalah krisis ekonomi yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi di dunia memburuk akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Banyak negara-negara yang terkena dampak besar dari pandemi COVID-19, khususnya Amerika Serikat dan negara bagian Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. COVID-19 menjadi lebih luas pada Maret 2020, khususnya di negara bagian Eropa dan Amerika Serikat. Per 31 Maret sudah tercatat 941.000 kasus yang positif dan tersebar di 202 negara. Jumlah kasus tersebut meningkat lebih dari 3 kali lipat hingga mencapai 3,2 juta kasus pada akhir April 2020. Amerika Serikat telah menjadi epicenter baru COVID dengan jumlah kasus mencapai 30% dari total kasus kumulatif di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, 2 kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus tersebut terjadi di Kota Depok. Pada awal pandemi, sebaran COVID-19 sangat terkonsentrasi di ibu kota dengan proporsi 70% dari total kasus. Namun, seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar hingga ke seluruh provinsi di Indonesia dan 510 kabupaten atau kota per akhir Desember 2020. Pada 2023, ancaman resesi semakin menguat. Hal ini didorong oleh beberapa negara yang telah melaporkan penurunan dalam ikhtisar ekonomi kuartalnya, tidak terkecuali Amerika Serikat. Beberapa alasan pun meliputi turunnya pendapatan domestik bruto. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal ini, yaitu yang pertama ada pandemi COVID-19 yang meliputi pemberlakuan lockdown dan pembatasan sosial yang menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian negara. Yang kedua ada kebijakan
pembatasan COVID-19 yang masih belum dicabut oleh otoritas setempat, dan yang ketiga ada inflasi pasca kenaikan harga energi akibat perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya adalah faktor penyebab krisis yang dialami oleh Inggris. Yang pertama ada pandemi COVID-19 yang meliputi pemberlakuan lockdown dan pembatasan sosial. Dan yang kedua ada kenaikan harga energi dan pangan yang membelit masyarakat. Data pada Agustus menunjukkan bahwa ekonomi Inggris telah merosot sekitar 0,3%. Downing Street menyebut ini diakibatkan oleh lemahnya manufaktur. Sama seperti Amerika Serikat, krisis ekonomi yang dialami Inggris juga dipengaruhi oleh inflasi, di mana pada bulan yang sama, inflasi di negara tersebut masih menembus angka 9%. Selanjutnya adalah faktor penyebab krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Faktor penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang meliputi pembatasan sosial dan pemberlakuan lockdown yang akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya adalah dampak krisis ekonomi setelah COVID-19 di Amerika Serikat. Yang pertama ada pengangguran yang meningkat. Amerika Serikat sebagai perekonomian terbesar di dunia mencatat lebih dari 30 juta pengangguran baru hanya dalam 6 minggu pertama pemberlakuan social distancing dan melebihi 72 juta dalam 10 bulan pandemi. Klaim pengangguran baru tercatat sempat melebihi 6 juta orang dalam satu pekan. Sebagian besar pengangguran baru yang muncul di Amerika Serikat berasal dari sektor-sektor yang terdampak parah akibat COVID-19, seperti industri hiburan, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan manufaktur. 2. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat mencatat pertumbuhan minus hingga 32,9% pada kuartal 2 2020. Tercatat kontraksi terjadi karena adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, ekspor, produksi, investasi, serta belanja pemerintah lokal maupun negara bagian. 3. Penurunan pendapatan domestik bruto atau PDB. Amerika Serikat melaporkan penurunan ekonomi pada laporan kuartal keduanya di 2022. Tercatat PDB kuartal kedua turun pada tingkat tahunan 0,9%. Selanjutnya ada dampak dari krisis ekonomi setelah COVID-19 di Inggris. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang meningkat dari 3,8% pada akhir tahun 2019 menjadi 5,2% pada akhir tahun 2020. Yang kedua ada penurunan PDB Inggris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah-langkah kesehatan masyarakat termasuk social distancing, pembatasan perjalanan, dan penutupan toko-toko yang tidak penting menyebabkan penurunan PDB sebesar 19,8% antara bulan April dan Juni 2020. Dan yang ketiga ada belanja rumah tangga turun lebih dari 20% yang merupakan kontraksi triwulan terbesar sepanjang sejarah yang didorong oleh penurunan belanja restoran, hotel, transportasi, dan rekreasi. Selanjutnya ada dampak dari krisis ekonomi setelah COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,2% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,7% pada tahun 2020. Pandemik memperlambat seluruh siklus di dalam rantai pasok dunia. Indonesia yang juga berpartisipasi di dalam rantai pasok dunia terkena dampak karena sekitar 18,5% dari gross domestic product Indonesia berasal dari sektor ekspor. Dampak tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik di mana ekspor di Indonesia menurun sekitar 2,8% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi krisis COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM.
Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai penggerakan perubahan, yaitu yang pertama, percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat pembendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial, dan transfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. 2. Relaksasi pajak penghasilan. Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan, pembebasan impor pajak penghasilan, pengurangan pajak penghasilan, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor-impor. Yang ketiga, ada pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi belanja pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada LPS, penerbitan SUN, dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor koperasi, atau investor retail. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Salah satu contoh pemerintah melaksanakan kebijakan moneter adalah melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Melalui analisis ketiga kasus krisis ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, ditegaskan pentingnya ekonomi moneter dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi dan merangsang pemulihan. Krisis ekonomi memiliki berbagai faktor, di antaranya itu ada yang internal dan eksternal. Dari ketiga kasus yang telah kita analisis sebelumnya, dapat dipelajari beberapa faktor seperti beban utang yang berlebihan, inflasi yang tinggi, ketidakstabilan sektor keuangan baik di perbankan atau lembaga keuangan lainnya, hingga wabah penyakit yang melanda dunia. Dampak dari krisis ekonomi ini memicu pengangguran, ketidakstabilan mata uang yang kemudian memicu inflasi, gangguan investasi, dan bahkan krisis kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi krisis ekonomi ini adalah seperti regulasi dan pengawasan perbankan, penyesuaian tingkat suku bunga, kebijakan kuantitatif, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita dapat meningkatkan transparansi, keberlanjutan ekonomi, dan kerjasama global sebagai kunci untuk mencegah dan mengurangi dampak krisis ekonomi. Pembelajaran dari krisis-krisis ekonomi sebelumnya menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.